Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemas Hendriana Adam, NRP 0819040049 dari kelas D4 TP 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Risk Based Inspection ya, atau RBI. Nah, penjelasan ini digunakan juga untuk memenuhi evaluasi akhir semester untuk semester 5 ini mata kuliah keandalan tugas ya. Nah, pertama-tama mari kita lihat apa itu Risk Based Inspection ya. Nah, menurut TPI 580 ya, Risk Based Inspection ini adalah risk assessment dan manajemen proses yang terfokus pada kegagalan peralatan karena kerusakan material. Nah, dengan RBI ini bisa dibuat inspection program berdasarkan risk yang terjadi, sehingga risk based inspection atau RBI ini adalah metode untuk menentukan rencana inspeksi. Nah, jadi dengan RBI ini nanti bisa diputuskan untuk rencana mitigasi atau inspeksi dari kegagalan yang terjadi. Nah, untuk rencana inspeksi ini ya, kapan diinspeksi itu nanti bisa ditentukan, dan metode inspeksi apa yang sesuai nanti bisa ditentukan dari metode RBI ini berdasarkan risiko kegagalan suatu peralatan. Nah, kemudian ada tingkat risiko. Tingkat risiko pada API ini ya, API 580 dan 581 ini ada beberapa. Nah, yang saya pakai di sini adalah tingkat risiko semi kuantitatif. Nah, mungkin tingkat risiko yang lain itu ada yang kuantitatif dan kualitatif, tapi yang paling sering digunakan adalah yang semi kuantitatif. Nah, kebetulan saya di sini juga menggunakan yang semi kuantitatif. Nah, tingkat risiko untuk metode semi kuantitatif RBI ini merupakan kombinasi dari kategori peluang kegagalan atau frekuensi kegagalan dan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini merupakan suatu dampak yang diakibatkan oleh suatu kegagalan. Nah, kemudian selanjutnya ini menentukan POF dan COF. POF ini adalah probability of failure atau kemungkinan dari kegagalan yang terjadi. Nah, untuk menentukan POF ini, data yang kita perlukan adalah probabilitas kegagalan sebagai fungsi waktu dan efektivitas inspeksi atau PF. Nah, disimbolkan PF ini yang dari API 581 ya, 2016. Sebenarnya PF ada tambahannya PF EI kalau nggak salah, atau PFTIE ini. Nah, ini dihitung failure per year ya, jadi kegagalan per tahun. Nah, untuk mencari kegagalan ini kita di sini mengurangi nilai angka 1 dengan reliability ya, jadi didapatkan kegagalannya. Karena reliability-nya atau keandalannya kan sudah didapatkan pada saat tugas sebelumnya, itu pada pada menghitung nilai reliability ini kan sudah ditentukan didapatkan sekian ya, 0,193933493 selama 115,3 tahun atau sekian jam. Nah, kemudian untuk penentuan POF-nya kita sudah dapatkan PF sebesar sekian, 0,06991036484 ini. Kita masuk ke kategori 4 karena nilai tersebut adalah lebih besar dari 3,06 sekian dan lebih kecil dari 3,06, ini 10 pangkat min 2 ya. Jadi kita masukkan ke kategori 4 untuk yang POF.
Nah, untuk tabel ini itu merupakan sumbernya dari API Recommended Practice 581 atau API 81 tahun 2016 pada tabel 4.1 yang atas ya, yang dimensinya pakai fit. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan COF-nya atau consequence of failure. Jadi consequence of failure seperti yang saya katakan tadi itu merupakan sebuah konsekuensi atau dampak yang diakibatkan dari kegagalan. Nah, jadi untuk mencari nilai COF ini kita asumsikan ukuran keretakan pipa merupakan hasil perkalian antara random CR dan waktu. Random CR ini kita peroleh saat simulasi Monte Carlo. Nah, random CR yang saya peroleh ini jumlah sekian ya, atau 5,91575 kali 10⁻⁸ dikali waktunya dalam tahun ya, 115,3 tahun, didapatkan 0,0000919. Nah, untuk tabel dari COF ini saya mencari tabel sendiri ya untuk COF ini. Nah, untuk ukuran keretakan ini didapatkan sekian ya, berarti lebih kecil dari 0,25. Nah, jadi untuk kategori ini masuk ke kategori A ya, masuk kategori A. Nah, kemudian untuk matriks risiko ya. Nah, matriks risiko ini penentuannya adalah berdasarkan hasil POF dan COF yang tadi sudah ditentukan ya. Nah, berdasar penentuan POF dan COF didapatkan POF kategori 4 dan COF-nya kategori A. Nah, jadi di sini untuk probability atau POF ini 4 ya, kategori 4 di sini. Kemudian COF atau konsekuensi ini di A. Jadi didapatkan risikonya adalah medium ya di sini, karena warna kuning. Nah, jika hijau ini low atau rendah, kemudian jingga ini medium high atau menengah ke atas, kemudian merah ini high atau tinggi. Nah, mungkin dari kasus ini cukup sekian ya. Nah, kebetulan saya pada kasus ini sebenarnya kasus saya adalah mengenai lebih cenderung ke K3 ya. Soalnya kasusnya adalah mengenai stringing pipe, kemudian ada trenching pipe dan welding ya, bahaya-bahaya tersebut itu cenderung ke K3. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengasumsikan kasus sendiri, yaitu berupa kebocoran ya, kebocoran pipa ya, karena yang saya anggap lebih relevan untuk prodi teknik perpipaan ini. Nah, tetapi saya di sini juga tidak melupakan untuk yang kasus saya yang sebenarnya tadi, yaitu mengenai welding dan welding inspection, kemudian stringing pipe dan trenching pipa. Ini lebih ke keselamatan dan kesehatan kerjanya ya. Nah, saya sudah menghitung juga untuk menentukan kategori dampak dan probabilitas. Di sini didapatkan untuk yang stringing pipe itu ada yang di probabilitas 3 dan dampak 3 ya. Di sini berarti medium high ya. Kemudian untuk yang trenching pipe ini medium. Kemudian untuk yang welding dan welding inspection ini juga medium high. Nah, di sini ada penjelasan mengenai
kasus saya yang sebenarnya ini untuk welding inspection, welding, changing pipe dan trenching pipe. Nah, sinar UV dari pengelasan. Nah, di sini dijelaskan lebih ke bahaya-bahayanya ya, karena lebih cenderung ke K3. Sinar UV dari pengelasan, bahaya panas, bahaya percikan api las, bahaya kesatuan pipa, fume atau asap logam, terserum mesin las merupakan variabel dengan nilai tertinggi. Nah, ini variabel-variabel ya. Kemudian ya dapat disimpulkan sebagai berikut ya, untuk yang nomor 6, 9, dan 12 tadi sudah disebutkan. Nah, terdapat 4 area warna ya, yang tadi ada hijau, kuning, kemudian jingga, dan merah. Hijau yang menyatakan perusahaan melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang atau tahunan. Nah, karena masih aman ya untuk yang hijau. Kemudian yang kuning, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala. Kemudian jingga, ini mulai sudah agak tidak aman ya, yang menyatakan bahwa perusahaan harus segera mengawasi risiko ini. Kemudian merah, yang menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan penanganan sesegera mungkin, karena sudah sangat bahaya ya untuk yang matriks merah itu, matriks risiko. Nah, kemudian di sini dijelaskan respon dari risiko. Nah, tadi kan yang disebutkan untuk syringing pipe, trenching pipe, dan welding inspection ini respon risikonya untuk yang welding dan welding inspection ini dikurangi, kemudian syringing pipe dikurangi juga, untuk trenching ini diterima. Nah, untuk variabel dari welding dan welding inspection ini bahaya terbakar, sinar UV dari pengelasan, bahaya panas, dan lain-lain ya. Untuk syringing pipe ini risiko tertipat dan terjepit pipa, kemudian trenching, kondisi tanah yang labil mengakibatkan keruntuhan pada bantaran sungai. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk yang nomor 6 dan 12 ini, untuk welding sama syringing pipe kan di warna jingga ya, di tabel atau matriks risiko tadi, yang berarti perusahaan harus segera mengawasi kedua variabel risiko tersebut. Dan untuk yang nomor 9 berada pada area kuning, yang berarti perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala. Nah, seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan saya mengenai risk-based inspection ini. Sayang sekali ya untuk yang kasus utama saya sebenarnya menarik, cuma ini lebih berhubungan dengan K3 ya, jadi saya lebih memilih mengasumsikan kasus baru mengenai kebocoran pipa. Tetapi tidak masalah, mungkin di lain waktu bisa belajar lagi mengenai risk-based inspection ini. Ya, terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.